di channel YouTube-nya Yus Manual. Dan kali ini aku akan membahas 9 jurusan Soshum alias Sosial Humaniora yang paling banyak dicari. Yang pertama, jurusan Komunikasi. Walaupun judulnya komunikasi, bukan berarti di sini sekadar belajar tentang ngobrol, tentang cara bertelepon atau chatting. Di sini kamu akan belajar tentang komunikasi secara luas, baik teorinya maupun prakteknya. Di perguruan tinggi biasanya akan ada kekhususan atau peminatan lagi nih di dalam jurusan komunikasi. Ada jurnalisme, ada PR atau hubungan masyarakat, ada penyiaran atau broadcasting, ada periklanan, ada kajian media, ada pemasaran, dan juga ada media hiburan. Jadi buat kamu yang tertarik jadi reporter atau pembawa berita, kerja di televisi, jadi PR alias humas, terus kemudian bikin iklan-iklan yang kece dan kreatif, atau mau menganalisis media sosial, mungkin komunikasi adalah jurusan yang cocok buat kamu. Jurusan yang kedua, akuntansi. Buat kamu yang suka ngitung, apalagi ngitung duit, nah mungkin cocok banget nih buat masuk di jurusan akuntansi. Karena di sini kamu akan belajar untuk menguasai teori-teori ekonomi untuk membuat, membahas, menganalisis, dan juga menginterpretasi laporan keuangan dan sistem keuangan. Dan karena lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan pastinya butuh hal ini, tentu saja lulusan dari jurusan ini banyak dibutuhkan. Jurusan yang ketiga, kesejahteraan sosial. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari berbagai permasalahan sosial dan tentunya cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lingkupnya mulai dari yang kecil, yakni individu dan juga keluarga, yang menengah seperti organisasi dan juga kelompok-kelompok masyarakat, hingga yang besar yakni negara, termasuk di dalamnya membuat analisis-analisis kebijakan. Jadi kalau kamu senang membahas isu-isu sosial dan ingin membuat solusi-solusinya, jurusan ini kayaknya tepat buat kamu. Jurusan yang keempat, psikologi. Jurusan yang katanya bisa bikin kamu baca orang ini sebenarnya mempelajari berbagai tingkah laku manusia dan proses mental yang mendasarinya. Ada banyak bahasan khusus di jurusan ini, mulai dari perilaku ekonomi, perilaku seksual, psikologi politik, psikologi olahraga, anak berkebutuhan khusus, hingga psikologi pendidikan karier. Yep, seperti yang dilakukan oleh Yus Manual ini. Selain jadi psikolog atau bekerja di bagian sumber daya manusia, sekarang lulusan psikologi juga banyak dicari untuk menjadi analis UI atau User Interface dan juga UX atau User Experience. Terdengar menarik? Atau belum tahu tentang itu? Coba cari tahu lebih lanjut, buka yusmanual.com ya. Jurusan yang kelima, hubungan internasional. Jurusan ini katanya sih prestisius alias bergengsi banget. Mungkin karena judulnya ada internasionalnya dan juga lulusannya banyak yang jadi diplomat ya. Nah, di sini kamu akan mempelajari berbagai macam relasi antar negara yang tidak hanya sebatas politik, tapi juga ekonomi, perdagangan, sosial, kebudayaan, dan termasuk juga yang berhubungan dengan konflik dan juga perdamaian dunia. Jurusan ini bakalan cocok buat kalian yang suka politik internasional dan juga suka baca-baca tentang sejarah dunia. Ingat, jangan pilih jurusan ini hanya karena prestisiusnya. Pilihlah karena memang sesuai dengan minat dan juga kemampuan kamu. Yang keenam, jurusan-jurusan sastra luar negeri. Meski judulnya sastra, kamu nggak akan cuma belajar tentang sastranya aja. Kamu juga akan belajar tentang bahasa, kebudayaan, kewilayahan, bahkan sampai ke pemerintahannya juga. Makanya, di sebagian perguruan tinggi, program studi ini tidak pakai nama sastra. Jadi misalnya hanya program studi Inggris, program studi Rusia, program studi Jerman, dan lain sebagainya. Bidang kerja lulusannya luas banget loh. Nggak percaya? Cek aja di yusmanual.com. Jurusan yang ketujuh, administrasi fiskal. Kamu tertarik mempelajari pengelolaan sumber kekayaan dan juga keuangan negara, alias pajak? Nah, mungkin ini jurusan yang tepat buat kamu. Di sini kamu akan mempelajari segalanya seluk-beluk tentang pajak. Dan berhubung semua lembaga dan semua perusahaan bayar pajak, jadi jangan cemas tentang pekerjaan kamu nantinya. Karena semua lembaga dan semua perusahaan mungkin membutuhkan kamu. Jurusan yang ke-8, ilmu hukum. Kamu pengen jadi pengacara? Atau pengen jadi hakim? Ya tentu saja harus masuk jurusan ilmu hukum. Mahasiswa dan lulusan dari jurusan ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah di masyarakat dengan hukum. Ketika kamu sudah masuk ke jurusan ini, biasanya kamu akan diminta untuk memilih salah satu kekhususan. Misalnya, hukum perdata, hukum pencegahan kejahatan, hukum ketatanegaraan, hukum transnasional, hukum negara dan masyarakat, atau hukum kesejahteraan masyarakat. Nggak harus hafal UUD kok buat jadi anak hukum. Tapi, karena tiap hari berkutat dengan undang-undang, dijamin kamu bakal hafal sendiri deh. Yang ke-9, pariwisata. Kamu suka traveling? Pengen ngembangin usaha pariwisata? Atau pengen bikin Indonesia jadi destinasi utama wisata di dunia?
Nah, mungkin ini jurusan yang cocok buat kamu. Di sini kamu akan belajar berbagai konsep penawaran dan permintaan pariwisata, pengembangan pariwisata, peningkatan sumber daya pariwisata, atraksi wisata, dan juga kebudayaan serta pelayanan. Terdengar menyenangkan ya? Kalau memang ini minat kamu, jangan ragu untuk pilih jurusan ini. Nah, itu dia tadi ke-9 jurusannya. Jangan berhenti di nonton video ini aja ya. Kamu harus terus mengeksplorasi berbagai jurusan yang ada dan pastikan jurusan yang kamu pilih sesuai dengan minat dan kemampuan kamu. Hah? Cara untuk taunya? Ya pastinya dengan klik usemanual.com dong dan selesaikan peta perjalanan yang ada di situ. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai ketemu!